Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zian Alzawidia Putri, NIM 19150015, akan menjelaskan materi dari studi fikih mengenai tentang fikih, syariah, dan hukum Islam. Secara lugawi atau semantis, kata fikih berasal dari bahasa Arab atau fiqh, bermakna mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Di beberapa tempat di Al-Quran, kata fikih menggunakan kata fakiha yang berarti pemahaman. Sedangkan menurut istilah fikih, al-ilmu bil ahkami syar'iyyati amaliyatil muktasabu min adillatihat tafsiliyah. Fikih adalah ilmu yang membahas hukum-hukum syariat, bidang amaliyah, perbuatan nyata yang diambil dari dalil-dalil secara terperinci. Fikih secara istilah mengandung dua arti. Yang pertama, pengetahuan terhadap hukum-hukum syariat. Tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan dan perkataan mukallaf. Mukallaf adalah mereka yang sudah terbebani menjalankan syariat agama yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat terperinci berupa nas Al-Quran dan As-Sunnah serta yang bercabang darinya yaitu ijma' dan ijtihad. Yang kedua, istilah fikih berarti adalah hukum-hukum yang berasal dari interpretasi hukum syara itu sendiri. Selanjutnya, ada para ulama fikih atau fuqaha memberikan pengertian fikih sesuai dengan perkembangannya. Yang pertama, menurut Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, fikih adalah ma'rifat an-nafs malaha wa ma'alaiha, pengetahuan tentang diri sendiri terhadap segala yang berkaitan dengan akidah maupun amaliyah. Definisi itu meliputi akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, fikih adalah ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum syarah yang amaliyah yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Yang ketiga, menurut Al-Baji, fikih itu adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara. Sedangkan yang keempat, Imam Haramain mendefinisikan fikih sebagai ilmu atau pengetahuan tentang hukum-hukum taklif. Kemudian yang kedua adalah pengertian syariah. Secara etimologis, kata syariah dalam bahasa Arab yang artinya syariah berasal dari kata syara'a yashra'u yang berarti jalan menuju mata air. Kata syariah dalam beberapa ayat Al-Quran mengandung arti jalan yang lurus atau jelas, at-thariqul mustaqim wal wadih, menuju kebahagiaan hidup. Pengertian ini menurut para ahli identik dengan pengertian agama atau ad-din, karena hanya agamalah yang dapat membimbing manusia kepada kebenaran hakiki untuk memperoleh kemenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kata syariah dalam beberapa ayat Al-Quran juga mengandung arti jalan yang lurus. Dalam istilah Islam, syariah Islam berarti ketentuan ajaran agama Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dari pengertian ini menunjukkan bahwa syariah itu mencakup seluruh ajaran agama Islam, baik ia akidah, akhlak, dan amaliyah atau perbuatan nyata. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Jasiyah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan kamu berada di atas syariah atau peraturan dari urusan agama itu sendiri, maka ikutilah syariah itu dan janganlah kamu ikuti hanya nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Kemudian ada hubungan antara syariah dan fikih. Jadi syariah itu lebih luas cakupannya daripada fikih karena syariah merupakan ajaran dari seluruh aspek agama, baik akidah maupun akhlak ataupun amaliyah perbuatan nyata. Selain bahwa dalam bahasa Arab kata syariah juga terlebih dahulu dibandingkan kata fikih. Dengan kata lain bahwa syariah itu merupakan konsep ideal dan abstrak yang dikehendaki Allah. Maka fikih dipahami sebagai upaya manusia untuk memahami kehendak tersebut. Adapun jika tadi ada hubungan, maka kita akan melanjutkan yang namanya perbedaan syariah dan fikih. Syariah itu identik dengan wahyu Allah,
sedangkan fikih adalah produk fuqaha atau produk upaya manusia dari seorang fuqaha atau mujtahid. Kemudian syariah itu pasti memiliki nilai kebenaran mutlak, tidak ada salahnya, sedangkan fikih merupakan produk memiliki kebenaran relatif dan zonni, yaitu bersifat perkiraan. Yang ketiga adalah syariah adalah sasaran untuk dipahami dalam rangka untuk dipraktekkan, sedangkan fikih sebagai prosesnya, yaitu upaya memahami syariah untuk dipraktekkan. Keempat, syariah tidak akan berubah, sedangkan fikih bisa berubah sesuai kebutuhan umat dalam konteks perkembangan waktu dan tempat. Kalau misalkan pembuatan syariah itu adalah Allah sehingga disebut syar'i, sedangkan pembuat fikih adalah fuqaha yang merupakan manusia. Hukum Islam. Kata hukum berasal dari bahasa Arab, yaitu hukum dan Islam. Tapi Al-Quran tidak pernah menggunakan kedua kata ini secara bergandengan. Begitu juga dengan literatur hukum, Islam klasik tidak pernah menggunakan kata hukum Islam ini sebelumnya. Ungkapan yang digunakan biasanya adalah syariah Islam, hukum syara, syariah atau syara, dan fikih. Tidak pernah ada yang namanya hukum Islam. Suatu waktu hukum Islam berarti syariah, di waktu yang lain hukum Islam berarti fikih. Meskipun demikian, istilah hukum Islam biasanya digunakan untuk makna fikih, bukan untuk makna syariah. Secara leksikal, kata hukum berasal dari bahasa Arab yaitu hukum, yang berarti menolak, atau di sini terbentuklah yang namanya katanya menolak kezaliman atau menolak penganiayaan. Sedangkan istilah hukum hadir dalam Khazanah Islam Indonesia dimaksudkan untuk upaya pembeda di antara hukum barat hukum yang ada di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum barat, dan hukum Islam. Jadi para ahli hukum Islam itu mendefinisikan bahwa hukum Islam merupakan seperangkat pengaturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia atau mukallaf yang diakui dan diyakini untuk semua orang yang beragama Islam. Ada beberapa klasifikasi hukum Islam, yaitu yang pertama adalah wajib atau fardu. Fardu adalah suatu perkara yang dimana harus dilakukan oleh pemeluk agama Islam yang telah dewasa dan waras atau mukallaf, dimana jika dia mengerjakan akan mendapat pahala, sedangkan ia meninggalkan akan mendapatkan dosa. Contohnya itu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, pergi haji, dan membayar zakat. Yang kedua adalah macam-macam fardu itu sendiri. Yang pertama adalah fardu ain, adalah suatu hal yang harus dilakukan oleh seorang mukallaf. Apabila dia tidak mengerjakan, maka dia akan mendapatkan dosa, seperti sholat fardu, seperti puasa Ramadan, zakat, haji apabila telah mampu, dan lain-lain. Sedangkan fardu kifayah adalah perkara yang harus dilakukan oleh seorang mukallaf, namun jika ada yang melakukannya atau ada yang mewakilkannya, maka tidak wajib lagi bagi yang lain, seperti mengurus jenazah. Yang kedua adalah sunnah, yang mana apabila dikerjakan mendapat pahala dan apabila ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa, seperti sholat sunnah, puasa Senin Kamis, sholat tahajud, memelihara jenggot, dan lain sebagainya. Sunnah itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu pertama sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan seperti sholat tarawih dan sholat id, sedangkan yang kedua adalah sunnah ghairu muakkad seperti puasa Senin Kamis dan lain-lain. Ada yang ketiga yaitu haram. Haram adalah suatu perkara yang mana tidak boleh sama sekali dilakukan oleh umat muslim. Jadi apabila ia mengerjakan haram tersebut, maka ia akan mendapatkan dosa dan neraka kelak. Contohnya seperti main judi, minum minuman keras, zina, dan lain sebagainya. Jika kita meninggalkan haram ini, maka kita akan mendapatkan pahala. Kemudian yang keempat adalah makruh. Makruh adalah suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan. Akan tetapi jika dilakukan pun tidak berdosa, dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala, seperti makan minum berdiri, terus merokok, dan lain sebagainya. Kemudian adalah yang kelima mubah. Mubah ini adalah jika seorang mengerjakannya tidak akan mendapat dosa dan tidak akan mendapat pahala jika meninggalkannya. Contohnya ini makan dan minum itu merupakan suatu kemubahan atau keharusan, bercanda, melamun, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada perbedaan antara hukum Islam dan hukum umum.
Hukum umum itu semata-mata berdasarkan atas pertimbangan akal manusia, sedangkan hukum Islam berdasarkan pertimbangan akal manusia yang didasarkan oleh wahyu Allah Subhanahu wa taala. Cakupan hukum Islam itu sangat luas, sedangkan hukum umum itu tidak memiliki cakupan yang luas. Kemudian hukum Islam itu bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan manusia dunia dan akhirat, sedangkan hukum umum tidak. Kemudian hukum Islam erat kaitannya dengan akhlak. Kemudian yang kelima, hukum Islam itu menyeimbangkan kepentingan individu dan masyarakat serta negara. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.